akan bersama-sama mulai ibadah hari ulang tahun gereja Isa Masih Purworejo yang ke-20. Kita akan bersama-sama memulai dengan menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Sesungguhnya pertolongan kita dalam ibadah hari ulang tahun gereja Isa Masih Purworejo yang ke-20 datang dari pihak Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya, Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bila kiranya turun atas kita berkat anugerah rahmat dari Bapa di surga, di dalam kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, jemaat Dia yang terkasih. Oleh karena kasih dan anugerah serta kemurahan Tuhan, tepat hari ini 20 tahun Gia Purworejo hadir di tempat ini. Saya yakin dan percaya itu bukan karena kekuatan, bukan karena kebaikan kita, tetapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Buat jemaat di tempat ini, saat ini walaupun berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, tetapi perayaan tahun ini tidak akan mengurangi rasa hormat kita, rasa syukur kita kepada Tuhan atas kemurahan dan kebaikan bagi gereja kita. Oleh sebab itu, mari kita mau mengucap syukur, mau memuji dan menyenangkan hati Tuhan, mau memuliakan nama Tuhan. Amin.
engkau dapat. Itu karenanya bila engkau punya semua daripadanya. Mari kita satu hati dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang baik di mana kami boleh bersama-sama mensyukuri akan segala karya Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang 20 tahun atas gerejamu di tempat ini. Kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami tidak akan mampu, kami tidak akan sanggup menghadapi setiap tantangan. Namun dengan penyertaan Tuhan kami bisa melewati semuanya. Dan hari ini adalah bukti sejarah yang luar biasa bagaimana campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan atas gerejamu di tempat ini. Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang akan berbicara kepada kami. Tuntunlah gerejamu ini untuk melangkah tahun-tahun depan dengan kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena 20 tahun Tuhan menyatakan kemurahan, kebaikan, pertolongannya yang luar biasa bagi gerejanya di tempat ini. Saya selaku Gembala Jemaat dan juga mewakili daripada rekan-rekan majelis mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang dengan setia, dengan antusias, dengan semangat mendukung pekerjaan Tuhan sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk jemaat mula-mula yang dengan setia dari awal perintisan sampai sekarang ini masih terus setia mendukung dan bersama dengan kita untuk menggenapkan rencana Tuhan atas kota ini melalui Gereja Isa Masih. Mari kita akan bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan di hari ulang tahun kita yang ke-20 ini dengan mengangkat tema dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Kita akan memperhatikan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di dalam ayat yang kita baca ini Paulus dengan tegas mengatakan bahwa hidup orang percaya, saudara dan saya sebagai orang percaya, ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Paulus memakai gambaran cermin. Ini bukan tanpa alasan, karena kita tahu bahwa cermin adalah satu benda yang bisa memantulkan secara persis, secara tepat dari benda yang ada di depannya. Semua membutuhkan cermin. Semua manusia menggunakan cermin untuk mengkoreksi akan dirinya. Apakah sudah baik? Apakah perlu ada yang diperbaiki? Orang percaya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Sebagai orang percaya kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena orang-orang yang percaya, saudara dan saya, sudah dijadikan ciptaan baru. Tuhan sudah membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Hal itu dituliskan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sebagai ciptaan yang baru, Tuhan ingin menjadikan kita model. Tuhan ingin menjadikan kita contoh dari kemuliaan Allah. Tuhan ingin memantulkan kemuliaannya. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya melalui ciptaan baru yang dibuatnya, yaitu saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah sesuatu yang indah. Ternyata kita diselamatkan bukan hanya kemudian menanti untuk kemudian kita masuk surga, tapi Tuhan menyelamatkan kita dan kemudian Tuhan masih menaruh kita di bumi ini agar kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan, mencerminkan kemuliaan Tuhan, itu adalah rencana Tuhan bagi kita. Kita bisa lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Dituliskan demikian. Roma pasal yang ke-8 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya
mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, mungkin kita pernah membaca ayat ini, tapi mungkin tidak begitu memperhatikan. Tapi saudara, kalau kita memperhatikan dengan baik-baik, ayat ini memberi kepada kita penjelasan bahwa Tuhan menyamakan kita, memanggil kita, membenarkan kita, supaya kita dimuliakan pada akhirnya. Kita menerima kemuliaan. Jadi saudara kasih Tuhan, orang-orang percaya yang dijadikan ciptaan baru ini dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Namun juga kita bukan hanya dipanggil menyatakan kemuliaan Tuhan saja, tetapi kita juga diberi tugas oleh Tuhan. Kita diberi, saudara kasih Tuhan, tanggung jawab untuk kita melayani Tuhan, untuk kita mengembalikan manusia kepada kemuliaan Tuhan. Inilah tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Inilah, saudara kasih Tuhan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu supaya kita membawa orang-orang kembali kepada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang sudah hilang karena dosa, itu harus dikembalikan lagi dalam hidup manusia. Dan siapa yang mengembalikan kemuliaan Tuhan dalam hidup manusia? Mereka yang sudah dipilih, dipanggil, dan kemudian diberi tugas oleh Tuhan, saudara dan saya. Jadi saudara kasih Tuhan, menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini adalah rencana Allah, tujuan Allah dalam kehidupan kita, tetapi juga tugas yang Allah percayakan kepada kita, agar kita mengembalikan manusia kepada kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan, atau kita bisa melakukan tugas kita sebagai pribadi-pribadi yang membawa atau mengembalikan manusia dalam kemuliaan Allah? Yang pertama, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita harus selalu memandang kepada rencana Tuhan. Kita harus selalu memandang kepada tujuan Allah memanggil kita. Ini yang pertama. Jadi saudara kasih Tuhan, untuk kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan, dan juga kita bisa mengembalikan manusia yang berdosa kepada kemuliaan Tuhan, maka kita harus selalu ingat, selalu memandang kepada rencana Allah, tujuan Allah yang semula. Saudara, memandang kepada rencana Tuhan ini penting. Memandang kepada tujuan ini penting. Kita lihat setiap pertandingan, apa saja fokusnya adalah kepada garis finish, tujuan akhir. Seseorang yang berlomba, seseorang yang bertanding, kalau dia tidak mengarahkan kepada tujuannya, dia tidak akan pernah bisa menang. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, mengarahkan kepada panggilan kita ini penting. Iblis berusaha, dunia berusaha agar kita lupa dengan panggilan kita, agar kita lupa dengan rencana Tuhan yang besar, supaya kita sibuk dengan yang lainnya. Iblis membuat kita, dunia membuat kita tidak fokus kepada rencana Tuhan. Ingat Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita hidup tidak lama di dalam dunia ini. Kita harus fokus kepada panggilan dan rencana Allah, agar kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan, agar kita bisa melayani sesuai dengan yang Allah kehendaki, yaitu mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula, mengembalikan manusia kepada kemuliaan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan dan melayani manusia untuk mengembalikan kepada kemuliaan Tuhan, yaitu kita harus hidup di dalam kebenaran.
Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dituliskan begini, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu untuk kita berjalan dan selalu hidup di dalam kebenaran. Mengapa? Karena kalau kita selalu hidup dan berjalan dalam kebenaran, maka kebenaran yang kita hidupi, jalan kebenaran yang dimana kita tempuh, itu berujung kepada kemuliaan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan dibawa kepada kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita perlu untuk kita selalu hidup di dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan banyak, saudara kasih Tuhan, pengajaran-pengajaran, di tengah-tengah dunia yang begitu banyak, saudara, dengan filosofi-filosofi atau pendapat atau pandangan orang lain atau perkataan banyak orang, saudara, seringkali kita bingung, kebenaran mana yang harus kita pegang, pendapat mana yang harus kita ikuti. Bingung, Bapak. Tapi kembali lagi, kalau kita mau menyatakan kemuliaan Tuhan, kalau kita mau melayani dan mengembalikan manusia kepada kemuliaan Allah, kita tidak bisa lepas daripada kebenaran firman Tuhan. Kita harus kembali kepada firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula. Itu sebabnya, saudara kasih Tuhan, dalam Yohanes pasal yang pertama kita lihat Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang menjadi daging, yang hidup di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah dunia ini. Dan melalui Kristus yang adalah firman yang menjadi daging ini, kemuliaan Allah ini nyata. Kita tidak bisa menyatakan kemuliaan Tuhan atau mengembalikan manusia kepada kemuliaan Tuhan tanpa firman Tuhan. Kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Langit bumi akan lenyap, tetapi firman Allah akan tetap untuk selama-lamanya. Mari kita hidup dalam kebenaran. Mari kita terus berjalan dalam kebenaran, apapun yang terjadi. Karena kebenaran ini akan menuntun kita kepada kemuliaan dan menolong kita untuk kita bisa melayani orang lain, mengembalikan kemuliaan Allah dalam hidup mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, bagaimana kita bisa bertumbuh kepada kemuliaan yang lebih besar dan melayani orang, mengembalikan kepada kemuliaan Allah, yaitu dengan hidup dalam penyerahan. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18 dituliskan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Paulus mengatakan bahwa Tuhan mengubah kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Ketika Tuhan mengubah kita, maka kita perlu berserah diri kepada Tuhan. Kita perlu hidup di dalam penyerahan. Sama seperti kalau kita melihat seorang pemahat, baik itu pemahat batu atau pemahat kayu. Ketika batu yang mau dipahat atau kayu yang mau dipahat ini diambil, belum ada bentuknya, belum ada nilainya. Tidak ada orang yang mau memberi nilai kepada sebuah batu yang tidak ada bentuknya. Tidak ada orang yang mau memberikan harga mahal kepada sebongkah batu. Tetapi sudah kasih Tuhan untuk menjadikan batu ini menjadi indah,
Dan untuk menjadikan kayu ini menjadi bernilai tinggi, maka perlu untuk dipahat, dikerjakan. Dan ketika dikerjakan oleh si ahli pemahat ini, batu ini, saudara, menyerah. Ya. Demikian juga dengan kita. Ketika Tuhan mengerjakan dalam kehidupan kita, supaya kemuliaannya semakin besar dan semakin nyata dalam kehidupan kita, maka kita perlu hidup berserah kepada Tuhan. Tuhan bisa memakai situasi, keadaan, kondisi untuk membentuk hidup kita, supaya kemuliaannya semakin besar dalam diri kita. Tuhan juga bisa pakai orang lain untuk membentuk diri kita, untuk mengerjakan diri kita, agar hidup kita semakin bernilai di hadapan Tuhan dan kemuliaannya menjadi semakin nyata. Kita tentunya ingat kisah tentang Yusuf. Bagaimana saudara Yusuf sebelum menjadi penguasa di Mesir, ya, dia seorang pemuda biasa. Memang Tuhan pernah memberi dia mimpi, dan mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf itu adalah rencana Tuhan yang besar, seperti saudara panggilan Allah kepada kita. Kita semua dipanggil kepada sebuah rencana Tuhan yang besar. Ketika Yusuf menerima mimpi itu, saudara, dia tidak langsung otomatis menjadi penguasa di Mesir. Ya. Meskipun mimpi itu indah, tapi ternyata ketika dia hidup menjalani kehidupan ini tidak mudah. Yusuf mengalami pembentukan yang begitu luar biasa. Namun kita lihat bagaimana Yusuf ini hidup dalam penyerahan. Dia berserah kepada Tuhan penuh, dan dia percaya bahwa pembentukan Tuhan itu akan membawanya kepada rencana yang besar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya yang semakin besar dalam diri kita. Tuhan ingin memakai kita untuk kita bisa memulihkan orang lain dan mengembalikan kepada kemuliaan Allah. Namun sebelum itu terjadi, maka Tuhan perlu bekerja dulu dalam diri kita. Sebelum Tuhan bekerja melalui kita, Tuhan perlu bekerja di dalam kita. Dan ini proses pembentukan yang terus berlangsung sepanjang kehidupan kita. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita memang ada janji berkat, ada janji pertolongan, tetapi juga Tuhan ingin kita diubahkan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dengan diubahkan, hidup yang diubahkan kepada kemuliaan yang lebih besar, maka kemuliaan yang lain akan mengikutinya. Kemuliaan yang lain akan datang berikutnya. Kemuliaan lahiriah akan mengikutinya. Kemuliaan lahiriah itu adalah promosi, kepercayaan, pengaruh seperti Yusuf. Yusuf sudah kasih Tuhan akhirnya memiliki pengaruh yang besar karena kemuliaan Allah dalam kehidupannya sudah dikerjakan oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan dalam kehidupan Yusuf, dan akhirnya Yusuf berhasil. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, dalam ulang tahun yang ke-20 ini kita diperhadapkan di tahun-tahun yang sulit. Kita tahu keadaan dunia bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Dan Tuhan ingin mengembalikan kemuliaan manusia ini, kemuliaan Allah dalam hidup manusia ini, supaya manusia tidak binasa, hancur, karena memang saudara dosa itu merusak dan membinasakan. Tapi Tuhan mau mengembalikan mereka kepada kemuliaan Tuhan. Dengan apa Tuhan mengembalikan manusia kemuliaannya dalam kehidupan manusia? Melalui apa? Melalui saudara dan saya. Kita dipanggil untuk menerima kemuliaan, tetapi juga kita diberi tugas untuk mengembalikan kemuliaan Tuhan yang hilang dalam hidup manusia karena dosa.
dikembalikan lagi kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Bila kiranya di hari ulang tahun yang ke-20 ini, Bapak Ibu kita menyadari bahwa panggilan kita, waktu kita juga tidak lama, namun mari kita fokus kepada panggilan rencana Tuhan. Mari kita hidup dalam kebenaran dan mari kita hidup berserah kepada Tuhan. Dan saya percaya Gereja Isa Masih ke depan akan Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dan juga untuk melayani manusia, mengembalikan kemuliaan Allah dalam hidup mereka. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau mau memakai diri kami, Engkau mau melibatkan diri kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu kepada dunia ini. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Bila kiranya di tahun-tahun depan ini kami boleh semakin diperlengkapi, kami semakin indah dibentuk oleh Tuhan, sehingga kami dipakai menjadi alat Tuhan untuk membawa manusia kembali kepada kemuliaan. Terima kasih, berkati semua yang terlibat di dalam acara ulang tahun gerejamu ini Tuhan. Baik personel-personel yang bekerja begitu rajin, yang begitu terus-menerus Tuhan memperhatikan supaya ini bisa berlangsung dengan baik, dan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mendukung akan pekerjaan Tuhan sehingga ibadah hari ulang tahun gereja ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat Tuhan, kita bersyukur karena pada hari ini, tepatnya tanggal 12 November 2020, gereja kita merayakan ulang tahun yang ke-20. Tahun 2000, Gereja Isa Masih Jemaat Purworejo didewasakan menjadi gereja dewasa oleh Sinode Gereja Isa Masih. Dalam sepanjang perjalanannya sampai usia yang ke-20 ini, kita sadar, kita tahu bahwa ini semua tidak bisa lepas daripada kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, tetapi juga melibatkan seluruh gereja Tuhan. Saya selaku gembala jemaat dan juga majelis Gereja Isa Masih Purworejo mengapresiasi kepada seluruh jemaat yang terus terlibat mendukung aktif dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya ingin menekankan, meyakinkan bahwa kita semua dalam sebuah satu kesatuan, dalam sebuah panggilan, dalam sebuah karya yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita melayani Tuhan di kota ini. Itu sebabnya saya mendorong bila kiranya momen ulang tahun yang ke-20 ini kita jadikan sebuah keputusan untuk kita bersama-sama semakin mengembangkan pekerjaan Tuhan, semakin memuliakan Tuhan, dan semakin menjadi berkat di kota ini. Saya akan potong sebagai simbol daripada ucapan syukur dan ulang tahun gereja kita yang ke-20. Atas kemurahan daripada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan saya potong kue ulang tahun yang ke-20 dalam nama Tuhan Yesus. Nanti doa syafaat untuk gereja kita dalam ulang tahun ke-20 akan dinaikkan oleh Bapak Pendeta tadi. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa yang ada di dalam surga, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur oleh karena kebesaran dan anugerah-Mu yang luar biasa telah membawa gereja kami, Gereja Isa Masih Purworejo,
sehingga mampu melewati ulang tahunnya yang ke-20. Dalam kesempatan yang indah ini kami berdoa secara khusus untuk seluruh keberadaan gereja kami, mulai dari gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, para majelis, aktivis, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kiranya melalui ulang tahun yang kali ini memang berbeda, karena kami merayakannya di tengah situasi COVID-19. Kiranya kami dimampukan tetap berdiri kokoh, melaksanakan visi dan misi Tuhan, khususnya bagi pertumbuhan iman jemaat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Mampu menjadi gereja yang berdampak bagi kota kami dan memiliki hati untuk jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat, kasih dan anugerah kuasa-Mu atas gereja kami. Kami juga membawa keberadaan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa negara kami dengan keamanan, kedamaian, kesatuan, kemakmuran, dan kemajuan dalam segala bidang. Dijauhkan dari huru-hara, anarkis, terorisme, kesenjangan sosial, bencana-bencana yang menghancurkan. Pemerintah yang ada dari tingkat pusat, baik presiden, wakil presiden, staf menterinya, sampai pemerintahan daerah, dijaga, dilindungi oleh kuat kuasa tangan Tuhan, sehingga mampu memimpin bangsa ini menuju Indonesia yang maju dan berdampak bagi seluruh rakyat Indonesia serta yang ada di dalamnya. Kiranya kasih Tuhan melingkupi bangsa kami, melindungi dengan kuasa-Nya. Secara khusus juga kiranya Tuhan meredakan virus corona yang masih terus merajalela oleh kuasa darah Yesus, diganti dengan atmosfer surgawi, kesembuhan, kesehatan, kemajuan. Semua sehat, yang terkena virus mendapat pertolongan Tuhan. Tuhan memakai sarana, tim medis, pengobatan, vaksin, rumah sakit, dan semua yang terlibat di dalamnya. Demikianlah doa kami yang jauh dari sempurna ini. Bagi hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku.
Yohanes pasal 6 ayat 18, 19, 20. Sedang laut bergelora karena angin kencang, maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Aku ini, jangan takut." Firman Tuhan, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah hari ulang tahun gereja kita yang ke-20 dan kita akan menutup dan mengakhiri dengan berkat Tuhan. Kiranya rahmat anugerah yang berlimpah dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan penghiburan Roh-Nya yang kudus akan selalu menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Amin. Semua
Gia Purworejo yang ke-20. Semakin maju, semakin bertumbuh, Makin berbuah lebat. Semakin dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 GIA Purworejo. Cakep. Selamat ulang tahun Gia Purworejo yang ke-20. Makin dahsyat, makin dipakai Tuhan, luar biasa. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 Gia Purworejo. Semoga semakin dahsyat. Kami dari keluarga Bapak Jack mengucapkan Happy birthday 20 tahun Gia Purworejo. Tambah maju, banyak jiwa dimenangkan, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bye-bye. Selamat ulang tahun Gia Purworejo yang ke-20. Sukses selalu, mantap. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Gia Purworejo ke-20. Cepat. Maju terus. Selamat ulang tahun Gia Purworejo yang ke-20. Makin maju, makin berkati, makin bertumbuh bagi kemuliaan Amin. Selamat ulang tahun Gia Purworejo yang ke-20. Makin maju, makin dahsyat, makin banyak membawa jua bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Selamat ulang tahun yang ke-20 Gia Purworejo. Maju terus dalam pelayanan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun untuk GIA Purworejo yang ke-20. Semakin dahsyat dan menjadi berkat. Selamat ulang tahun Gia Purworejo yang ke-20. Kiranya Tuhan berkati, terus berkarya, terus mencari jiwa-jiwa. Selamat. Birthday Gia Purworejo yang ke-20. Semakin sukses, semakin terkenal di hadapan Tuhan, semakin banyak jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun ke-20. Semakin berakar dan mengingat Tuhan di dalam hidup. Keluarga Suharsono mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 Gereja Isa Al-Masih Purworejo. Tuhan memberkati. Masih mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 untuk Gereja Isa Al-Masih semakin maju dan semakin diberkati Tuhan. Amin. Selamat ulang tahun buat Gia Purworejo yang ke-20. Semoga semakin menjadi berkat buat kota Purworejo tercinta kita ini. Amin. Gia Purworejo yang ke-20 sehingga menjadi berkat untuk kota Purworejo dan sekitarnya. Selamat ulang tahun buat Gia Purworejo. Semoga semakin memberkati, semakin maju. Terima kasih. Selamat ulang tahun GIA yang ke-20 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga Gereja Isa Al-Masih Purworejo, semoga Tuhan selalu memberkati. Amin. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gia Purworejo yang 20 tahun. Selamat ulang tahun untuk Gia Purworejo. Sukses selalu. Selamat ulang tahun yang ke-20. Oh iya. Selamat ulang tahun
Gereja Isa Al-Masih yang ke-20 kiranya semakin berkembang menjadi berkat bagi kita semuanya. Ulang tahun Gereja Isa Al-Masih di Purworejo, Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun Gia Purworejo yang ke-20, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Gia Purworejo yang ke-20 tahun. Berakar dan kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk Gereja Isa Al-Masih Purworejo, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-20. Sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun Gereja Isa Al-Masih ke-20. Selamat ulang tahun GIA Purworejo yang ke-20. Kami percaya dengan bertambahnya usia, bertambah pengurapan, dan bertambah jiwa-jiwa yang dimenangkan. Salam kegerakan. Yes!